Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Livia Dia Fajrianti. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai periodisasi sejarah tari di Indonesia. Mari kita simak materinya bersama-sama. Periodisasi sejarah tari di Indonesia. Adapun capaian pembelajaran seperti berikut, dan tujuan pembelajaran periodisasi sejarah tari di Indonesia sebagai berikut. Sejarah tari di Indonesia. Tari memiliki sejarah yang panjang dan kaya, mencerminkan keragaman budaya dan tradisi yang tumbuh di Nusantara, mulai dari tari ritual dan sakral hingga tarian yang dipertunjukkan untuk hiburan. Sejarah tari di Indonesia mencerminkan perjalanan dan perkembangan masyarakat dari masa ke masa. Pemahaman tentang periodisasi dan evaluasi tari di Indonesia akan memberikan wawasan yang mendalam tentang kekayaan dan keunikan warisan seni pertunjukan Indonesia. Selanjutnya, periodisasi sejarah tari di Indonesia dibagi menjadi periode klasik, yaitu tari Istana Jawa. Pada periode klasik, tari-tarian yang berkembang di Jawa didominasi oleh seni tari yang dipentaskan di istana, yaitu istana kerajaan. Tari-tarian ini memiliki gerakan yang anggun, halus, dan terstruktur, mencerminkan kemegahan dan kemakmuran kerajaan. Penari-penarinya berasal dari kalangan bangsawan dan merupakan bagian dari upacara keagamaan maupun ritual istana. Sedangkan periode kolonial, yaitu tari rakyat dan adaptasi asing. Pada masa kolonial, tari rakyat di Indonesia mengalami berbagai adaptasi dan perubahan. Masuknya pengaruh asing seperti Eropa dan Asia mewarnai perkembangan seni tari di berbagai daerah. Tari-tari tradisional mulai menggabungkan unsur-unsur baru, menciptakan hibridisasi budaya yang unik. Selain itu, muncul pula tari-tari yang terinspirasi dari kebudayaan seperti gambyong di Jawa yang dipengaruhi gaya tari Belanda. Di Bali, tari legong yang semula bertema mitos Bali kini beradaptasi dengan cerita-cerita dari luar, seperti Ramayana. Periode ini juga menjadi awal tari-tari rakyat menjadi komoditas wisata. Dalam menghadapi pengaruh asing, masyarakat Indonesia tetap menjaga tradisi tari lokal melalui pewarisan dan generasi ke generasi. Berbagai tarian rakyat terus berkembang dengan ciri khas masing-masing, menjadi wujud resiliensi budaya daerah. Selanjutnya, pada periode kemerdekaan, yaitu tari nasional dan identitas budaya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, tari mengalami transformasi yang signifikan. Pada periode ini, tari tidak lagi terbatas pada lingkup istana, melainkan menjadi ekspresi identitas budaya bangsa Indonesia yang baru merdeka. Tari-tari tradisional dari berbagai daerah di Nusantara mulai diadaptasi dan dikembangkan menjadi tari-tari nasional. Tarian-tarian ini tidak hanya merefleksikan keragaman budaya, namun juga memperkuat rasa kebangsaan dan persatuan di antara masyarakat Indonesia. Contohnya tari Prawesti dari Jawa Tengah menjadi salah satu contoh tarian nasional yang dikembangkan pada periode ini, yaitu periode kemerdekaan. Yang kedua ada tari Saman dari Aceh, juga diangkat sebagai tarian nasional yang melambangkan semangat persatuan dan kebersamaan. Selain itu, tari
tradisional lainnya seperti tari pendet dari Bali dan tari tortor dari Sumatera Utara juga turut memperkaya khasanah tari nasional Indonesia. Pada periode modernisasi, yaitu tari kontemporer dan eksperimentasi, mengalami perkembangan yang signifikan, yaitu seperti muncul aliran tari kontemporer yang memadukan unsur tradisional dengan gaya modern dan eksperimental. Koreografer muda berani mengeksplor bentuk, ekspresi, dan teknik tari di luar konvensi. Mereka menciptakan karya-karya inovatif yang merefleksikan isu-isu sosial, budaya, dan politik kontemporer. Selain itu, pertunjukan budaya dan globalisasi juga mempengaruhi perkembangan tari kontemporer Indonesia. Seniman tari berani mengambil inspirasi dari tradisi tari luar negeri dan mengadaptasikannya ke dalam konteks lokal. Interaksi antara tari tradisional dan modern, antara lokal dan global, melahirkan bentuk-bentuk tari hibrid yang kaya dan beragam. Selanjutnya, gaya tari tradisional, seperti Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Tari Jawa dikenal dengan keanggunan, kehalusan, dan kemingguan. Gerakan-gerakan yang lemah lembut dan penuh penghayatan mencerminkan filosofi hidup masyarakat Jawa yang menjunjung tinggi keharmonisan dan keseimbangan. Adapun tari Bali mencirikan semangat yang energik dan dinamis. Didominasi gerakan cepat, lincah, dan ekspresif yang menggambarkan kepercayaan Hindu Bali yang dikenal yang kental. Kostum dan tata rias yang mencolok juga menjadi ciri khas tari Bali. Selanjutnya yaitu tari Sumatera. Tari Sumatera memiliki variasi yang kaya, dari tari piring di Minangkabau hingga tari saman di Aceh. Gerakan-gerakannya seringkali terinspirasi dari aktivitas sehari-hari masyarakat, seperti bertani, menumbuk padi, dan atau beraktivitas di atas perahu. Adapun tari dari Kalimantan. Tari dari Kalimantan menonjolkan kompleksitas budaya suku-suku di pulau ini. Terdapat tarian yang terinspirasi dari alam, seperti tari burung enggang, serta tarian ritual yang mencerminkan kepercayaan, animisme, dan dinamisme. Selanjutnya, peran tari dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tari memiliki peran yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, menjadi bagian yang tak terpisahkan dari warisan budaya, ritual, dan penjelajahan seni. Tarian tradisional berperan sebagai media untuk mengungkapkan kisah, filosofi, dan nilai-nilai yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam konteks upacara adat dan ritual keagamaan, tari berperan sebagai alat untuk menjembatani manusia dengan dimensi spiritual. Tarian tradisional sering digunakan untuk memohon keberkahan, mengusir roh jahat, atau merayakan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, tari juga berfungsi sebagai wadah ekspresi diri, kreativitas, dan identitas budaya. Melalui tarian, masyarakat Indonesia dapat memelihara dan memperkuat jalinan sosial, serta menyampaikan pesan-pesan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, perkembangan pendidikan tari di Indonesia. Pendidikan tari di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak masa kolonial hingga saat ini. Pada awalnya, tari diajarkan secara tradisional di lingkungan kerajaan dan istana saja, dengan fokus pada karakteristik dan gaya tarian tradisional. Namun, seiring dengan
berkembangnya zaman, pendidikan tari di Indonesia telah menjadi lebih terstruktur dan akademis. Pada masa kemerdekaan, didirikan beberapa lembaga pendidikan tari seperti Akademi Seni Tari di Indonesia, yaitu ASTI, di Yogyakarta, dan Institut Seni Indonesia, atau biasa disebut dengan ISI, di beberapa kota besar. Institut-institut ini memainkan peran penting dalam melestarikan, mengembangkan, dan memperkenalkan beragam gaya tari tradisional Indonesia kepada generasi muda. Selain itu, berbagai universitas dan perguruan tinggi juga telah membuka program studi tari, memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mempelajari dan mendalami seni tari Nusantara. Selanjutnya, tantangan dan peluang tari Indonesia di era globalisasi. Industri tari dihadapkan pada berbagai tantangan di era globalisasi saat ini. Arus budaya asing yang kuat serta persaingan industri kreatif yang ketat mengancam keberlanjutan tari tradisional. Namun, di balik tantangan tersebut juga terdapat peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan dan melestarikan seni tari Nusantara. Kemajuan teknologi dan media digital memberikan kesempatan bagi seniman tari untuk mempromosikan dan menjangkau audiens yang lebih luas. Dengan memanfaatkan platform digital, tari tradisional dapat diperkenalkan ke ranah internasional, membuka peluang kolaborasi serta pertukaran budaya yang saling menguntungkan. Di sisi lain, tuntutan pasar global juga mendorong seniman tari untuk terus berinovasi dan bereksperimentasi. Penggabungan unsur tradisional dengan gaya kontemporer dapat melahirkan bentuk-bentuk tari baru yang menarik dan relevan bagi generasi masa kini. Hal ini dapat membuka peluang bagi industri tari Indonesia untuk berkembang dan bersaing secara global. Kesimpulannya, melestarikan dan mengembangkan tari Nusantara, kita harus berkomitmen untuk melestarikan dan mengembangkan tari tradisional Indonesia. Tarian ini merupakan warisan budaya yang berharga dan mencerminkan keragaman serta identitas bangsa kita. Mari kita jaga bersama-sama tari-tari tradisional Indonesia dengan melestarikan dan mengembangkannya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh di komentar di bawah ya. Mungkin sekian penjelasan materi pada video kali ini, yaitu periodisasi sejarah tari di Indonesia. Bila ada salah kata ataupun kekurangan, mohon maaf. Dan sekian, terima kasih.